Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dan sebagainya. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan Mega Culture Diversity, karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda. Pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama menyebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia memiliki 6 agama yang resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat plural atau plural society telah hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat hidup rukun dalam gerak sosial, ekonomi, agama, dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bukan tidak beralasan, semboyan resmi negara Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua dicanangkan oleh para pendiri negara Indonesia untuk menekankan keberagaman etnik dan kesatuannya. Agama Islam memiliki kaitan dengan multikulturalisme. Dalam tujuan adanya perbedaan adalah untuk saling mengenal. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Dalam hal perdamaian, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan dalam hal keadilan, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Berdasarkan fakta bahwa kita semua adalah makhluk Allah dan Allah adalah yang maha adil, maka kita wajib saling memperlakukan manusia secara adil. Bahkan jika ada semacam perselisihan dengan orang lain, seseorang tidak diizinkan untuk mengabaikan prinsip keadilan ini. Tahukah kalian apa itu moderasi beragama? Dalam bahasa Arab, moderasi adalah al-wasatiyah, berasal dari kata wasat. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Tapi, benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Jawabannya adalah benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi, jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu,
bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh beragama yang berlebihan? Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena menyadari perbedaan adalah sunatullah. Keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila adalah cermin asli nilai masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam. Selain itu, moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Jawabannya adalah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Apakah moderasi beragama sama dengan toleran? Toleran adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama, sehingga dapat disimpulkan bahwa moderasi adalah proses, sementara toleransi adalah hasilnya. Orang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas tafsir suatu ajaran agama, tapi dia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seseorang yang moderat, niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Jika moderasi adalah proses dan toleransi adalah hasil, maka yang perlu kita kerjakan adalah memaksimalkan proses tersebut agar hasil yang diterima menjadi kian lebih baik. Maka, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya, menjadi moderat dalam beragama sangatlah esensial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga nilai-nilai agama dan esensinya sebagai pondasi hidup bersama.